Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Prancis dalam arus kas perdagangan global untuk memenuhi proyek mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Internasional. Perkenalkan, saya Octaviana Hendriawan. Saya Ririn Clarissa Putri. Saya Velia Dinda Mulyawati. Nah, di sini ada pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan yang dilakukan secara sistem atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, neraca pembayaran berarti perbandingan penerimaan uang antara dua negara dalam perdagangan dunia. Daftar perkiraan yang terperinci tentang transaksi perdagangan yang diselenggarakan oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada jenis-jenis neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, neraca pembayaran defisit. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Yang ketiga, itu ada neraca pembayaran seimbang. Selanjutnya itu ada fungsi neraca pembayaran, di mana kondisi masuk dan keluar dana yang terjadi pada neraca pembayaran dapat menandakan bahwa neraca pembayaran berfungsi dengan baik. Penting bagi suatu negara untuk memperhatikan transaksi ekonomi agar berjalan dengan semestinya, bahkan diusahakan untuk berjalan ke arah yang menguntungkan. Dengan demikian, neraca pembayaran memiliki beberapa fungsi neraca pembayaran di antara lain. Yang pertama itu sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Yang kedua itu sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Yang ketiga itu sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Yang keempat itu sebagai data-data keuangan internasional. Yang kelima itu sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. Yang keenam itu sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Terus di sini ada tujuan neraca pembayaran. Itu yang pertama, keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Yang kedua itu sumber daya yang ada di setiap negara. Yang ketiga itu besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Yang keempat itu ada langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Yang kelima itu ada permasalahan ekonomi dalam negara yang ada pada suatu negara. Terus ini ada komponen-komponen neraca pembayaran. Yang pertama itu ada neraca pembayaran, yang kedua itu ada neraca lalu lintas modal, yang ketiga itu ada neraca lalu lintas moneter, yang keempat itu ada neraca hasil modal, yang kelima itu neraca jasa. Nah, di sini ada pendapatan dan pengeluaran negara Prancis, di mana pendapatan rumah tangga per kapita Prancis dilaporkan sebesar 25,335632 US dollar pada tahun 2022. Ini turun dibandingkan sebelumnya, yaitu 27,184,320 US dollar untuk 2021. Data pendapatan rumah tangga per kapital Prancis diperbarui tahunan dengan rata-rata 12,106,645 US dollar dari 1957 sampai dengan 2022.
dengan 66 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 28,135,947 US$ pada 2008 dan rekor terendah sebesar 811,431 US$ pada 1959. Data pendapatan rumah tangga per kapita Prancis tetap berstatus aktif di CAC dan dilaporkan oleh CAC Data. Nah, berikut ini merupakan diagram atau gambaran grafik dari Prancis sendiri. Selanjutnya itu ada gambar diagram pendapatan dan pengeluaran negara Prancis berdasarkan laporan di Trading Economics pada tahun 2024. Next. Ini masih sama diagramnya, yaitu nilai anggaran pendapatan dan belanja negara Prancis. Selanjutnya ada arus dan posisi neraca pembayaran dan posisi investasi internasional. Posisi investasi internasional mewakili aset atau kewajiban bersih suatu negara terhadap seluruh dunia. Neraca pembayaran mencatat arus tahunan, sementara posisi investasi internasional mencatat posisi atau stok. Perubahan dalam posisi keuangan antara dua tanggal dapat diuraikan menjadi transaksi keuangan selama periode akuntansi dan variasi yang berasal dari perubahan dalam nilai tukar dan harga aset pada posisi yang ada. Selain itu, ada penyesuaian lain yang mungkin merupakan hasil dari faktor-faktor seperti yang pertama itu reklasifikasi antara kategori fungsional, misalnya antara investasi portofolio dan investasi langsung. Yang kedua itu penghapusan klaim swasta atau penghapusan aset atau kewajiban setelah hilangnya suatu bisnis. Terus yang ketiga itu keretakan dalam seri data yang berasal dari perubahan dalam metodologi atau pengumpulan data. Next. Selanjutnya ini ada table balance of payments ya. Next. Selanjutnya ada metode penilaian untuk transaksi dalam neraca pembayaran dan posisi dalam posisi investasi internasional. Penilaian adalah hal yang berbeda sama sekali untuk posisi investasi internasional yang mencatat posisi. Nilai posisi ini dapat berubah seiring waktu dan seringkali dinilai pada harga yang bukan merupakan harga yang dibayarkan dalam transaksi keuangan yang mengarah pada akumulasi posisi tersebut. Posisi dalam aset dan kewajiban keuangan umumnya dinilai seolah-olah mereka diperoleh dalam transaksi di pasar pada hari terakhir periode akuntansi. Harga pasar ini tersedia hanya untuk aset tertentu, yaitu aset yang sering dipertukarkan, terutama yang diperdagangkan di pasar terorganisir, seperti bursa saham. Aset lainnya tidak sering diperlukan dan menentukan nilai pasarnya mungkin sulit. Jika nilai seperti itu tidak tersedia, pengganti harus ditemukan. Next. Berikutnya ada surplus dan defisit perdagangan negara Prancis di Trading Economics pada tahun 2024. Di sini terdapat grafiknya. Next. Laporan lainnya dilansir dari Euronews, Perancis berada di bawah pengawasan fiskal yang ketat karena mendekati minggu-minggu yang dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa penting, termasuk tinjauan pemeringkatan yang akan segera dilakukan oleh lembaga pemeringkat kredit. Para ekonom memperingatkan bahwa pengetatan fiskal yang signifikan mungkin diperlukan untuk mencegah penurunan peringkat. Proyeksi terbaru dari Dana Moneter Internasional menunjukkan bahwa defisit publik Perancis akan tetap di atas 4% hingga tahun 2029. Hampir 2 kali lipat rata-rata kawasan Euro, dengan utang publik diperkirakan meningkat hingga 115% PDB di tahun-tahun mendatang. Komisi Eropa telah mengisyaratkan potensi konflik dengan peraturan fiskal Uni Eropa
dalam tanggapannya terhadap rencana anggaran Prancis tahun 2024 dan menyoroti risiko penyesuaian negatif oleh SNI karena prospek negatifnya saat ini. Next. Analisis lantai fiskal Prancis, proses fiskal terbaru IMF menunjukkan defisit pemerintah Prancis hanya akan sedikit berkurang dari 5,5% PDB yang direvisi naik pada tahun 2023 menjadi 4,9% pada tahun 2024 dan 2025. Rasio defisit terhadap PDB diperkirakan akan tetap di atas 4% hingga tahun 2029, secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata kawasan Euro sepanjang periode perkiraan. Next. Selain itu, utang pemerintah negara tersebut diproyeksikan meningkat dari 110,6% PDB pada tahun 2023 menjadi 115,2% pada tahun 2029, hampir 30 poin persentase di atas rata-rata kawasan Euro. Next. Ekonom Goldman Sachs Alexander Stott mencatat defisit pada tahun 2023 saja telah mengubah lintasan utang terhadap PDB menjadi lebih tinggi. Namun turunannya sangat bergantung pada lintas defisit dari sini. Stott berpendapat bahwa koreksi kebijakan mungkin sebagian besar melibatkan pengurangan pengeluaran dibandingkan peningkatan pendapatan, termasuk potensi pemotongan anggaran pemerintah pusat, insentif bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan pengeluaran, dan kebijakan pasar tenaga kerja yang lebih ketat. Ekonom ING Charlotte de Montpellier percaya bahwa target pemerintah Prancis untuk mencapai defisit PDB sebesar 4,4% pada tahun 2024 tampaknya tidak dapat dicapai dengan potensi defisit kembali melebihi 5% karena titik awal yang lebih buruk dari perkiraan dan proyeksi pertumbuhan yang lebih lemah. Selain itu, landscape politik yang kompleks yang ditandai dengan kurangnya mayoritas parlemen di pemerintah mempersulit undang-undang keuangan publik. Next. Pemerintah harus mengumumkan langkah-langkah untuk menghindari penurunan peringkat, tulis de Montpellier. Ia juga memperkirakan kebijakan fiskal Prancis akan berubah dari sangat ekspansif menjadi lebih ketat di masa depan, sehingga membebani pertumbuhan ekonomi. Ekonom Bank of America Evelyn Herman dan Arjen Sadko berargumentasi bahwa dinamika fiskal Prancis pantas mendapat pertimbangan khusus, seraya mencatat bahwa kerosotan utang pada tahun 2023 bisa dibilang telah membuat lintasan utang tersebut di luar jangkauan. Kembalinya ambang defisit sebesar 3% dalam dekade ini tampaknya sulit dilakukan dan penurunan rasio utang dapat menjadi risiko tambahan. Next. Mungkin sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Kesekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih.